Hai, welcome back again with me, Rani Mardikasari on CCTV. Bang, 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 bang. Tadi kita udah lihat ya scene yang sangat viral ya dari Squid Game. Kita hari ini mau membahas Squid Game. Pasti sahabat Kompas TV yang pecinta drama Korea, pecinta series Korea, wajib banget dong nonton yang satu ini ya kan. Meskipun rada-rada ya menegangkan ya, tapi menarik banget untuk ditonton. Justru itu yang bikin Squid Game ini populer banget di masyarakat. Jadi Squid Game ini menceritakan 456 orang ya yang memiliki utang dan juga putus asa yang kemudian mendapatkan undangan atau ajakan untuk mengikuti sebuah permainan bertahan hidup. Sebenarnya permainannya sederhana ya sahabat Kompas TV, ada 6 permainan anak-anak yang harus dimainkan. Nah, pemenangnya nanti akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan uang 45,6 miliar won atau setara 511 miliar rupiah. Wow, cuman main anak-anak ya, maksudnya main permainan anak-anak ya kan. Menarik bukan? Tapi disitulah nyawa mereka hilang kalau misal nggak menang di satu babak permainan itu. Wow, ngeri kan? Lalu kenapa sih film ini yang background-nya ini adalah permainan anak bisa trending dan begitu populer di dunia, bahkan menduduki posisi 1 ya di 83 negara di dunia yang ada Netflix-nya dong. Kenapa? Well, kali ini gue nggak akan spoiler ya dramanya tuh kayak gimana, karena lo bisa nonton sendiri di Netflix. Nggak punya langganan Netflix, Mbak? Beli di Twitter, murah banget itu, Mbak. Silahkan waktu dan tempat, bisa komen di bawah juga kalau misal punya jualan di Netflix ya. Jualan Netflix itu bisa buat sahabat Kompas TV ya. Nah, kali ini karena kita akan membahas tentang kenapa sih Squid Game ini bisa trending banget. Ternyata ada formula tertentu nih yang bisa digunakan. Kenapa sih film atau series itu bisa begitu trending? Menurut peneliti Rani Rasati ini, kalau sebuah film atau series itu ada hubungan kedekatan dengan masyarakat, maka itu akan sangat mudah menarik perhatian ya, karena merasa kayak, wah relate banget nih sama cerita gue. Nah, pendapat dari Mbak Rani tadi juga didukung oleh seorang profesor ya, yang bernama Kim Pyong-gang, yang orang-orang terutama generasi muda yang secara sering menderita keterasingan dan kebencian dalam kehidupan nyata, tampak bersimpati dengan para karakter yang dari Squid Game itu tadi ya. Mungkin kayak aduh kasihan banget nih orang-orang pada punya utang ya kan, terus ikut game, betapa orang-orang itu berjuang ya untuk melunasi utangnya dengan cara bermain game yang mana mempertaruhkan nyawa. Luar biasa. Kalau tadi kita dengar dari peneliti dan juga profesor yang mengatakan kenapa sebuah film itu bisa trending ya. Nah, ini kita langsung dengar dari Hwang Dong-hyuk selaku sutradara dari serial Squid Game ini yang punya pendapat sendiri kenapa Squid Game ini bisa banyak banget diminati dan populer di kalangan masyarakat ya, karena orang-orang tertarik dengan ironi bahwa orang dewasa yang putus asa mempertaruhkan hidup seperti yang saya katakan sebelumnya tadi ya, bahwa mereka tuh rela mengorbankan segalanya ya demi mencapai tujuan tertentu. Nah, ini ada aktor-aktornya, ada Lee Jung Jae sebagai Ki-hoon, aktor utamanya ini, seorang bapak ya. Kemudian ada juga Park Hae-soo sebagai Sang-woo yang terkenal orang smart di kampung Sangmundong ya, yang ternyata diam-diam ibunya nggak tahu punya utang banyak ya. Nah, ini ada juga Oh Hyung-soo sebagai Il-nam, kakek nomor 1, bukan kakek pemersatu bangsa ya. Kemudian ada juga Wi Ha-jun sebagai Jun-ho, seorang polisi yang mencari kakakku di mana, ternyata dia ikut Squid Game. Bukan spoiler ya. Jung Ho-yeon sebagai Se-byuk. Nah, ini kayaknya wajah baru ya dari dunia series di Korea ya. Keren juga aktingnya. Ho Sung-tae sebagai Dok-soo. Nah, ini karakter yang antagonis di situ, jahat banget, dia rela sikut-sikutan demi menjadi pemenang. Kemudian ini juga ada Kim Jo-ryung sebagai Mir-yong, yang mungkin pada awalnya kita kayak dia minta dibebaskan untuk ngasih nama anaknya, tapi ternyata tidak ya. Ini juga ada aktor di luar Korea Selatan, Anupam Tripati sebagai Ali, yang kasihan banget dia dihianati oleh si Sung-woo di permainan kelereng ya. Ini ada juga Lee Yo-mi sebagai Ji-young. Ini nongol di episode waktu permainan tadi, kelereng itu tadi ya, karakternya juga tidak tahu dijelaskan. Nah, ini ada nih si satu ini, Gong Yoo sebagai cameo di Squid Game yang nongol di episode 1 dan 9, yang nawarin si kartu itu ya kan. Curiga nih jangan-jangan marketingnya orang Squid Game ya kan, tolong lu sales kayak gitu kan, lu cari orang dong buat ikut Squid Game kayak gitu kan ya. Si Gong Yoo ini mungkin juga akan memperindah wajah film di Squid Game ini ya. Mantap Gong Yoo. Oke, next sahabat Kompas TV, tadi kita sudah ngomongin soal casternya dari Squid Game. Pasti sahabat Kompas TV tidak asing dengan si kakek Oh Hyung-soo atau sebagai si Oh Il-nam di series Squid Game ini ya. Nah, dia ini adalah pemain tertua dan juga punya nomor
001, nomor 1 dari permainan Squid Game ini. Kira-kira kenapa sih kok dia dibikin slide khusus? Nah, ini nggak akan spoiler saya, kamu harus nonton sendiri ya sahabat Kompas TV. Jadi kakek ini intinya dia demensia dan dia pengen seneng-seneng aja itu ikut di Squid Game ini. Nah, ada banyak permainan di Squid Game, salah satunya adalah kelereng ya. Di babak permainan keempat adalah permainan kelereng. Si Oh Il-nam ini sendiri di real life-nya dia punya pengalaman di masa kecilnya bahwa kelereng itu sebenarnya punya arti ya, yaitu melambangkan kepalsuan dan integritas manusia. Itu adegan sifat manusia. Kenapa kok bisa ngomong gitu? Ya kamu nonton sendiri, karena disitulah antara integritas tadi, seseorang tadi, semua pemain tuh diuji dalam babak permainan kelereng ini. Buat sahabat Kompas TV yang sudah nonton Squid Game, pasti punya banyak pertanyaan ya setelah nonton ini. Apalagi juga banyak masyarakat yang mencocok logi setiap scene dari drama ini ya kan. Dan ada konspirasi di sini akan saya sebutkan. Jadi si kakek Oh Il-nam ini punya nomor 001. Kemudian ada si Gi-hun yang punya nomor 456. Yang mana itu adalah nomor di awal dan juga di akhir. Dari sini saja kita sudah punya pertanyaan, sepertinya mereka punya hubungan darah ya kan? Terlihat dari beberapa scene yang ditunjukkan, yaitu salah satunya ada dari scene, saya lupa episode berapa, bisa dicek lagi ya sahabat Kompas TV, yang menunjukkan ketika si Gi-hun tadi sedang mengantri makanan dan meminta susu, tapi dia tidak suka susu putih. Dan si kakek Oh Il-nam ini bilang kan, pasti waktu kecil kamu sering dimarahi karena gak mau ambil susu ini ya kan. Terus si Gi-hun bilang, kok kamu tahu? Iya karena aku bapakmu. Bukan gitu ya skripnya, nanti kamu lihat sendiri ya. Kenapa sih Oh Il-nam bisa kayak gitu? Dicocok logi selanjutnya, di konspirasi selanjutnya ya sahabat Kompas TV. Ini si Oh Il-nam ini pernah bilang, waktu di permainan kelereng, dia bilang kalau, sepertinya aku mengingat masa laluku di pedesaan ini. Terus si Gi-hun juga menunjang kalimat tersebut bahwa, oh iya aku juga pernah mengalami masa kecil seperti ini. Jangan-jangan mereka serumah, atau mereka tetanggaan, kayak gitu kan. Nggak sadar gitu dulunya gimana ya, sahabat Kompas TV. Penasaran? Tonton aja di Netflix, ya promo. Berbicara mengenai permainan bertahan hidup, selain Squid Game, ada beberapa series dan juga film yang sebelumnya sudah pernah tayang ya. Ini ada The Hunger Games yang tayang pertama tahun 2012. Ada 4 series ditutup di tahun 2015. Ini menceritakan tentang bertahan hidup seorang gadis yang dimainkan oleh Jennifer Lawrence ya. Bertahan hidup lagi ya kan. Next ada Parasite. Ini juga nggak kalah boomingnya pada saat itu, bahkan sampai tembus di Hollywood dan memenangkan Oscar ya, piala Oscar pada saat itu. Menceritakan tentang dua keluarga yang satu miskin dan satu kaya, bahkan mungkin hampir mirip ya, ada ketimpangan sosial di sini. Dan endingnya masih gantung. Nah ini, Alice in Borderland, mungkin sahabat Kompas TV yang sudah nonton, ini ada yang tayang pada tahun 2020, kemarin sempat gembar, cuma sayangnya saya nggak nonton waktu itu ya. Durasinya 50 menit ini tiap episode ya sahabat Kompas TV, diangkat dari cerita dari manga Jepang. Kemudian yang terakhir ada 3%. 3% ini series dari Amerika Latin ya, seperti itu, yang tayang pada tahun 2016 dengan durasi 50 menit tiap episodenya. Ini juga sempat gempar juga yang menceritakan juga tentang bertahan hidup ya sahabat Kompas TV. Jadi memang kayaknya film atau drama yang bertahan hidup tuh memang selalu menarik ya. Karena gimana caranya kita bisa mengalahkan orang lain itu memang ada sensasi tersendiri ya bagi orang-orang yang mungkin Anda ambisius, sangat cocok untuk ikut di permainan bertahan hidup ini ya sahabat Kompas TV. Fighting! Berbicara soal trendingnya Squid Game ini juga berdampak ya pada para caster sendiri. Nah ini si aktor yang cukup utama ya, Lee Jung Jae sendiri bahkan baru buka akun Instagram dan dalam satu hari ini langsung 1,1 juta followersnya. Bahkan namanya aja nih kalau kita cari juga nggak SEO friendly ya, tapi bisa langsung banyak gitu ya followernya. Next ada juga nih Haeseo Park _official. Ini kenapa mungkin ke-trigger ya kayak ngobrol sama si Gi-hun, oh bikin IG ya gitu, gue juga mau dong gitu kan. Ternyata nambah juga dia punya followers lumayan lah, hampir 1 juta, yuk bisa yuk. Bentar lagi jutaan. Nah, ada si @huyoni, ini karakter yang wajah baru yang di Squid Game tadi ya, karakter yang rada-rada misterius kayak gitu. Dia juga melejit juga, bahkan sampai 13,6 juta, yang tadinya adalah cuma 400.000. Karena di Squid Game ini memang mencuri perhatian, karakternya begitu kuat. Next ada si Pak Polisi ini yang namanya, kenapa? Ada satu pertanyaan, kenapa artis Korea tuh namanya rada-rada aneh ya menurutku ya gitu kan, kayak wi gitu, tau kan yang efek itu. Ini juga ada aktor di luar Korea Selatan gitu ya, ada Ed Sanggipaya, ini dari India, ada berperan sebagai Abdul Ali di Squid Game, ini juga ikut
rame juga ya sosmednya. Nah next ini ada si Liyom 262. Ini bahkan kemarin sempat trending juga, yang orang-orang ini mungkin para fansnya dulu si almarhumah Mbak Suli ya, mungkin dimirip-miripkan dengan beliau. Ini memang punya karakteristik wajah yang mirip itu dengan mata-mata yang sayu, juga ikut melejit juga. Next, ini juga ada tak kalah mencuri perhatian ya, Kim Jo Ryung berperan sebagai Han Min Nyo yang memiliki karakter licik ya, emang agak licik, playing victim juga, terus suka pindah sana pindah sini ya kan. Ini usianya kayaknya juga sudah tidak muda lagi, tapi di situ powerful banget kekuatannya, bahkan ada adegan-adegan yang eksplisit, yang gimana ditonton aja di Netflix ya sahabat Kompas TV. Pasti penasaran kan? Itu tadi ya, ternyata nggak cuman filmnya aja, tapi aktor-aktornya juga ikut trending. Ini juga ada lagi ternyata si Ho Sung Tae, ini juga karakter licik, partner sama yang sebelumnya tadi ya. Next ada Byung Hun 0712, ini aktor lama sih sebenarnya ya sahabat Kompas TV, dan sering banget dia ini main di beberapa drama atau film yang karakternya action seperti itu. Cukup bikin apa ya, bikin kita sebenarnya nggak kaget juga di Squid Game itu, cuman kayak wah nggak nyangka kok tumben di situ dia nggak terlalu banyak adegan actionnya ya kan, ternyata dia di balik si topeng hitam itu tadi ya sahabat Kompas TV. Itu tadi karakter-karakter dari si ini tadi lah pemainnya, sosmednya maksudnya ya, melejit gitu. Kalau mungkin butuh adminnya, saya bisa loh. Yang nggak kalah trending juga, yang nggak kalah menarik dari series ini adalah orang-orang ini kreatif banget ya, langsung tuh ngebut pada bikin aksesorisnya. Dari semua scene mungkin bisa banget ya dibikin aksesoris ya, ada dari jaket tadi, terus ada juga kaos yang ada angka-angkanya kayak gini ya sahabat Kompas TV. Terus juga ini yang menarik kan modelnya si prajurit tadi yang warna merah. Meskipun warnanya tadi agak luntur ya, jadi bergendi ya. Ya susah sih ya yang mirip-mirip gitu. Nah ini juga ada boneka. Aduh serem banget sih bonekanya. Ada juga topeng hitam ini. Kemudian ada juga topeng yang menarik ini. Ada segitiga, kotak, dan yang mana melambangkan permainan di stick game ya. Ini juga nih permen dalgona, ini juga nggak kalah rame juga, bahkan orang-orang Indonesia juga yang suka masak juga bikin video seperti itu cara bikinnya. Terus ada kartu coklat tadi ya, yang diiniin sama si Gong Yoo, si sales Gong Yoo tadi ya kan. Ini juga ada gantungan kunci ini sahabat Kompas TV. Gimana? Banyak banget ya aksesorisnya ya. By the way ngomongin aksesoris, produser saya juga nggak kalah kalap. Dia ini sebenarnya ada rencana, udah beli sih sebenarnya, udah beli jaket Squid Game yang harusnya kita syuting hari ini pakai itu. Cuman karena si produser saya ini nih nggak pakai yang jasa same day ya kan, pakai yang reguler, yang free ongkir, emang bener-bener produser gue ini ya. Akhirnya masih nyangkut tuh di kedoi ya. Jadi nanti kita tunggu aja lah ya paketnya, jaketnya kayak gimana, nanti saya review ya sendiri videonya. Itu tadi sahabat Kompas TV, kita udah bahas soal series Squid Game ini yang bener-bener populer dan kenapa Squid Game ini bisa trending ya sahabat Kompas TV. Mungkin kamu yang udah nonton punya banyak pertanyaan setelah nonton ini. Kayaknya 9 episode kurang ya. Kira-kira bakal ada next-nya nggak nih? Nah, ada beberapa pertanyaan nih. Misal kayak set di Squid Game kan niat banget ya. Dari semuanya itu benar-benar niat. Mungkin kayaknya dibahas seru kali ya sama si sutradaranya, sama si penata seninya di situ kan. Terus juga prajurit itu punya topeng yang ada logo segitiga, O, dan kotak. Yang mana di episode itu diceritakan juga nih bahwa ternyata ada kasta tertentu dari si logo-logo ini sendiri, bahwa yang kotak ternyata yang paling petinggi dari prajurit itu kayak gitu. Kemudian ada juga yang gak kalah menarik adalah Squid Game ini diikuti oleh 456 orang. Nah, kenapa nih cuma 456 orang? Kenapa 456 kan? Kayak gitu. Balik lagi ya ke konspirasi tadi ya ternyata ya sahabat Kompas TV. Nah, itu tadi kita bahasan Squid Game hari ini. Semoga cukup menghibur, cukup informatif. Buat kamu yang setuju nggak nih kira-kira Squid Game bakal dibikin season 2-nya? Komen di bawah ya sahabat Kompas TV. Kita ketemu lagi di CCTV selanjutnya. Bye! Bolehin muka gue. Well, kali ini gue nggak akan spoiler ya sahabat Kompas TV. Kalau misal lo mau nonton ya nonton langganan Netflix. Kalau belum langganan ya langganan aja. Beli di Twitter banyak. Kok ini belum di play, tolong operator. Gue jadi bingung. Gara-gara gue udah nggak ada omongan lagi ya kan. Nggak apa-apa, lebih netral ya. Padahal gue udah mengandung banyak spoiler ya. Gerak dong. Teras nunana. Sudah cukup dong.